Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kasih-kasih Tuhan bersama Kak Lina. Nah adik-adik, tadi kita sudah beribadah dan pimpin pujian, bersorak-sorai, memuji-muji nama Tuhan. Nah tentunya kita hari ini bersukacita. Nah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam kelas besar. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lina. Nah, sebelum firman Tuhan kita mulai, kakak ingatkan kembali sebelum firman Tuhan ini, jangan lupa absen dulu di bawah kolom ini ya, supaya kita tahu adik-adik sekolah minggu siapa saja yang sekolah minggu online. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami sudah bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Pakai kami Tuhan. Pakai anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk mereka duduk diam, dengar-dengaran seperti Samuel kecil Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini yaitu kakak ambil di dalam tema tentang ketaatan. Nah, tentu adik-adik kelas besar sudah tahu lah ya tentang ketaatan. Di mana tentang ketaatan ini adalah ajaran Tuhan yang selalu mengajarkan kebaikan, terus kebajikan serta ketaatan. Nah, di mana kita sebagai anak-anak sekolah minggu haruslah taat, ya. Terlebih Kak Lina juga harus taat. Nah, oleh karena itu untuk anak-anak sekolah minggu atau kita semua anak-anak Tuhan perlu mengetahui atau memahami atau mengajarkan kepada semua anak-anak sekolah minggu bagaimana ketaatan pada Tuhan Yesus. Nah, di mana seharusnya di ketaatan ini kita boleh lakukan di dalam iman kita setiap hari atau setiap saat, yang seharusnya diamalkan oleh seorang hamba, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan yang berdosa. Nah, di sini ada beberapa contoh hamba-hamba Tuhan tentang ketaatan yang bisa kakak pelajari atau bisa kita teladani, yaitu seorang hamba yang bernama Ayub. Nah, siapa adik-adik? Seorang hamba bernama Ayub. Nah, di mana seorang laki-laki dari tanah Uz. Nah, Ayub ini adalah seorang laki-laki yang jujur dan saleh. Nah, inilah yang bernama Ayub. Nah, Ayub ini selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan, selalu menjauhi kejahatan, karena Ayub ini adalah seorang yang sangat taat. Nah, dia enggak mau berbuat kejahatan. Dia tidak mau berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena Ayub selalu mengasihi Tuhan, dan Ayub ini selalu menjauhi kejahatan karena ketakutannya kepada Allah. Nah, bagi Ayub adalah Allah adalah yang berdaulat, ya, yang berdaulat dan berhak atas hidup kita, atas hidup adik-adik, melakukan apapun atas diri kita.
Tuhan berhak melakukan apapun yang Tuhan mau terhadap kita. Nah, oleh sebab itu, marilah kita lebih taat lagi kepada Tuhan, lebih rajin lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, di mana pada kondisi saat ini ya kita tahu COVID-19 masih merajalela, tapi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, di mana di tempat ini, di gereja kita ini juga sudah dibuka ibadah offline. Ya, mungkin untuk kelas-kelas besar bisa ikut ibadah umum, boleh diambil jam pagi, siang, dan sore. Jika adik-adik sudah jenuh atau bosan beribadah online di rumah, mari kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin selama ini kita udah enak beribadah online di rumah, tapi sekarang kita sudah bisa beribadah offline di gereja. Dengan kita beribadah offline, kita bisa bersuka cita, memuji Tuhan, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Nah, kembali lagi kakak ke bagian tentang Ayub. Nah, di mana bagi Ayub Allah adalah yang berdaulat. Ya. Nah, Allah berhak untuk memberikan segala sesuatu serta berhak mengambil kembali segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi apa yang kita miliki selama ini di dalam hidup kita, baik kekuasaan, kekayaan, kemewahan, apapun yang kita miliki selama di dunia ini, itu semua milik Tuhan. Ya, Tuhan bisa kapan saja Tuhan mau bisa mengambil hak-hak itu. Asal kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik, Tuhan pasti sediakan yang terbaik dan indah pada waktunya. Nah, kisah Nabi yang kedua yang taat kepada Tuhan yaitu Nabi Nuh. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu ya tentang Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh ini adalah seorang yang taat dan memuji Tuhan. Ia hidup di tengah-tengah orang yang membenci Tuhan, dan dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Tetapi Nuh masih mencintai Allah. Nuh masih taat kepada Tuhan. Nuh masih taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dia tidak mau menjauhi perintah-perintah Tuhan. Di mana Tuhan memberkati keluarga Nuh yang begitu sangat besar. Di mana Nuh diberikan Tuhan seorang istri dan 3 anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah, suatu ketika Tuhan mendatangkan firman pada Nuh, orang lain tidak percaya. Ngapain sih si Nuh itu percaya kepada Tuhan? Nah, ternyata Nuh masih tidak menghiraukan, tidak mendengarkan omongan-omongan orang yang tidak mencintai Tuhan. Nah, di situ suatu ketika Tuhan mendatangkan firman pada Nuh, dan Tuhan berkata kepada Nuh, "Aku akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat." Nah, bayangkan adik-adik, Tuhan akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Jikalau Tuhan sudah berbuat, Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satupun yang menghalanginya. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita ini. Nah, di situ setelah Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat suatu bahtera. Ya, ada yang tahu nggak bahtera itu apa? Ya, membuat bahtera yang sangat besar, yaitu perahu yang sangat besar. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar karena Tuhan akan mendatangkan air bah yang menutupi bumi. Tuh, sangat dahsyat ya adik-adik, air bah yang sangat besar. Air banjir yang air biasa aja besar kita sudah ketakutan. Ya kan?
apalagi air bah yang sangat besar menutupi bumi. Udah seperti apa itu ya? Semua akan terbawa arus air. Segala benda-benda, harta benda manusia hanyut semua dibawa. Tidak ada satupun yang tersisa jika Tuhan sudah berkehendak lain. Nah, oleh sebab itu adik-adik, marilah kita lebih rajin lagi beribadah, taat beribadah, jangan bermalas-malasan. Ya, walaupun beribadah online, offline, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan terlebih dahulu, baru kerjakan yang lain. Setuju adik-adik? Nah, puji nama Tuhan. Nah, itulah cerita firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Begitu juga dengan kepada kita, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan lebih mengasihi dan menyayangi kita dimanapun kita berada. Ya, terlebih pada kondisi saat ini adik-adik. Kalau tidak kita dekat kepada Tuhan, sudah banyak korban, ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, anak-anak Tuhan boleh beribadah, bersukacita, jauh dari penyakit. Itu semua kalau kita berserah kepada Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam Alkitab. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam firman Tuhan, yaitu Ibrani 11 ayat 1, di mana berbunyi, kakak akan bacakan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang dilihat. Nah, kalau kita mempunyai iman, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, iman kita pasti akan bertumbuh, berbuah seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Sebelum kakak tutup dalam doa, kakak rindu menyanyikan satu pujian. Kakak undang kita menyanyikan satu pujian ya. Nyanyi pujiannya itu Selidiki Aku. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini agar Tuhan tahu, agar Tuhan menyelidiki hati kita, apakah kita benar-benar setia, benar-benar taat, benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah online di rumah, tapi kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan tidak akan mengurangi kami dimanapun kami beribadah ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Jangan biarkan kami Tuhan anak-anak-Mu jauh dari-Mu ya Tuhan, tapi tuntun senantiasa langkah kami Tuhan dimanapun kami berada. Mengingat dalam kondisi pada saat ini Tuhan, jangan biarkan iman kami goyah, jangan biarkan langkah kami goyah Tuhan, tapi Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami dan kehidupan anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, firman yang kami sampaikan Tuhan boleh tertanam, bertumbuh di setiap hati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu baik dalam sekolah mereka Tuhan, orang tua mereka, berkati Tuhan dalam berkat kesehatan, berkat kasih karunia Tuhan. Walaupun mereka Tuhan tidak bisa datang beribadah di tempat ini, berkat-Mu tidak akan berkurang Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.